Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Syahdina Ayuningstias dengan NIM 9620200248. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan belajar 14 dengan tema pengawasan pembiayaan pelunasan dan penyelamatan pembiayaan dan take over. Yaitu yang pertama, pengawasan pembiayaan. Pengawasan atas pembiayaan yang telah disalurkan merupakan upaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan sebagai sebuah kekayaan atau aset. Pengawasan juga digunakan untuk mengetahui terms of lending serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan pembiayaan. Tindak lanjut bank dalam pengawasan pembiayaan adalah dengan menjalankan fungsi pengawasan pembiayaan yang bersifat menyeluruh atau multi-layer control dengan 3 prinsip utama, yaitu prinsip pencegahan dini, prinsip pengawasan melekat, dan prinsip pemeriksaan internal. Yang kedua, ada ketiga prinsip ini ditunjukkan untuk pencapaian tujuan pengawasan pembiayaan. Di antaranya, yang pertama yaitu mengetahui apakah prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan penyaluran pembiayaan telah dilaksanakan secara maksimal. Yang kedua ada meminimalisir kemungkinan munculnya resiko-resiko yang diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan nasabah atau dari internal bank. Yang ketiga, mengetahui administrasi dan dokumentasi pembiayaan telah terlaksana sesuai ketentuan-ketentuan yang ada. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik. Pembinaan portofolio, baik secara individu maupun secara keseluruhan, dapat dilakukan sehingga mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung menjadi bank yang sehat. Ada proses pengawasan pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama ada on-desk, yang kedua on-site, yang ketiga trade checking, yang keempat credit checking, dan yang kelima early warning system. Yang pertama yaitu ada on-desk, di mana yaitu melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pembiayaan nasabah, identifikasi terhadap masalah-masalah potensial dalam pengadaan kas, deteksi terhadap kecenderungan memburuknya kondisi keuangan nasabah, dan penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Yang kedua ada on-site, yaitu melakukan kunjungan langsung berkala ke tempat usaha nasabah untuk melihat kemajuan usaha nasabah, mendeteksi kendala-kendala yang dihadapi nasabah dalam mengembangkan usahanya. Yang ketiga ada trade checking, yaitu melihat kondisi usaha dengan memanfaatkan informasi dari supplier, distributor, kompetitor, dan partner bisnis nasabah. Yang keempat ada credit checking, yaitu memantau pembiayaan nasabah dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran nasabah membayar utang, baik utang bank maupun utang pada tempat lainnya. Yang kelima, yang terakhir yaitu ada early warning system, yaitu tindakan pemantauan secara dini terhadap pembiayaan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus dengan tujuan untuk memberikan antisipasi dini atas gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektabilitas nasabah, sehingga dapat segera dilakukan tindakan preventif mencegah penurunan kolektabilitas. Selanjutnya ada cara-cara pengawasan di atas pada prinsip harus melekat, yaitu semua kegiatan pembiayaan adalah satu bentuk pengawasan yang terikat mulai dari proses awal pembiayaan sampai pembiayaan itu diselesaikan atau dilunasi oleh nasabah. Yang artinya, pengawasan melekat adalah unsur-unsur pengawasan atau pengamanan pembiayaan telah dilakukan pada setiap proses pembiayaan dan setiap karyawan yang bertugas dalam pembiayaan ikut dalam pengawasan
pembiayaan tersebut. Penerapan pengawasan melekat dapat dilakukan lewat hal-hal berikut. Yang pertama, melihat kepatuhan dan ketaatan terhadap kebijakan sistem, proses dan prosedur dalam penyaluran pembiayaan. Yang kedua, ada penanggung jawab pengawasan melekat. Yang ketiga, ada tindakan represif dalam pengawasan pembiayaan. Dan yang keempat, ada laporan pengawasan pembiayaan. Adapun pengawasan pembiayaan terhadap proses yang mengandung kerawanan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengawasan ganda pada proses inisiasi pembiayaan. Yang kedua, ada pengawasan ganda pada proses analisa pembiayaan. Yang ketiga, pengawasan ganda pada proses penyusunan struktur dan syarat pembiayaan. Yang keempat, pengawasan ganda pada proses pelunasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang kelima, ada pengawasan ganda pada kelengkapan file pembiayaan. Yang keenam, ada pengawasan ganda pada proses persetujuan pembiayaan. Yang ketujuh, yang terakhir, pengawasan ganda pada proses pencairan. Yaitu yang selanjutnya ada audit internal. Audit internal yaitu merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi atau menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan audit internal ini adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Selanjutnya yaitu ada tujuan lain dari audit internal. Yang pertama yaitu ada penilaian kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian manajemen. Yang kedua ada penilaian kualitas kinerja. Dan yang ketiga, pembinaan atau bantuan manajerial. Melihat tujuan dari audit internal begitu signifikan dalam mendeteksi dan menilai pembiayaan bermasalah. Makanya, Bank Indonesia mewajibkan kepada setiap bank umum memiliki divisi audit internal. Bank Indonesia menetapkan standar pelaksanaan fungsi audit interbank atau SPFAIB sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank umum di Indonesia. Semua yang diterapkan dalam SPFAIB itu wajib dilaksanakan oleh semua bank umum. Ketentuan dalam SPAIB tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI di masing-masing bank. Satuan kerja ini boleh saja namanya berbeda, namun mengandung makna sesuai dengan SPFAIB. Misalnya seperti divisi audit internal, urusan pemeriksaan internal, urusan audit internal, grup audit internal, dan lain-lainnya. Yaitu selanjutnya ada pelunasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Setiap pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah harus ada penyelesaiannya. Penyelesaian yang normal dilakukan sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati ketika akad. Diakhiri jangka waktu pembiayaan. Pembiayaan dianggap lunas dan akad dinyatakan berakhir dengan sendirinya. Dengan berakhirnya akad, maka bank diharuskan menyerahkan semua bentuk jaminan yang telah diikat dalam akad kepada nasabah. Jika tindakan ini belum juga bisa keluar dari pembiayaan bermasalah, maka bank mungkin akan melakukan tindakan penyelamatan lainnya. Misalnya, dengan penjualan sebagian dan semua jaminan pembiayaan. Yang B, tema kedua itu ada restrukturisasi pembiayaan. Di mana restrukturisasi pembiayaan adalah upaya pelatihan
yang dilakukan bank dalam kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, namun masih memiliki kemampuan bayar agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya. Tujuan restrukturisasi pembiayaan adalah membantu nasabah yang berkarakter baik namun sedang mengalami kesulitan keuangan yang bersifat sementara dan menjaga agar pembiayaan pada suatu bank syariah tetap ada dan dapat dibayarkan kembali secara penuh. Upaya restrukturisasi yang dapat diperlakukan kepada nasabah pembiayaan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada penjadwalan kembali atau reschedule, yaitu perubahan tanggal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu pembayaran, khusus reschedule nasabah pembiayaan dengan akad murabahah menurut ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 48 tahun 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Dijelaskan bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah boleh melakukan reschedule hutang murabahah bagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Yang kedua, ada persyaratan kembali atau reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, pemberian grace period atau pokok margin, pemberian potongan margin sepanjang tidak menyangkut penambahan maksimum plafon pembiayaan. Penerapan reconditioning untuk nasabah dengan akad murabahah mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 49/DSN MUI _2/2005 tentang konversi akad murabahah bank syariah atau lembaga keuangan syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru lagi nasabah yang tidak mampu melunasi atau menyelesaikan pembiayaan murabahah sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Yang C, ada penataan kembali atau restructuring, yaitu di mana perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan reschedule, pemberian potongan atau diskon margin, atau reconditioning. Itu yang kedua, ada penyelesaian melalui jaminan. Yang pertama ada penyelesaian dengan cara non-litigasi, yaitu yang merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa melalui jalur hukum dan lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan dengan offset dan musyawarah. Offset adalah penyelesaian pembiayaan melalui penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah kepada bank. Dan selanjutnya, tindakan ini diambil agar nasabah bisa membayar kewajiban kepada bank. Pada nasabah dengan akad murabahah, penerapannya merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 37/DSN MUI _2/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar dan ketentuan lembaga keuangan syariah tidak boleh melakukan yang tidak mengikuti prosedur tersebut. Yang kedua, ada penyelesaian dengan cara litigasi, di mana merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat jalur hukum yang berlaku. Sebelum melakukan proses litigasi, perlu dilakukan cek dan evaluasi hal-hal sebagai berikut. Dokumen surat menyurat lembaga keuangan syariah kepada nasabah seperti surat peringatan 1, 2, dan 3,
Surat nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Dokumen perjanjian dan jaminan hak tanggungan, sehingga secara yuridis posisi lembaga keuangan syariah menjadi kuat. Jatuh waktu fasilitas pembiayaan karena proses litigasi hanya dapat dilakukan apabila fasilitas pembiayaan nasabah telah jatuh tempo atau jatuh waktunya. Terus yang selanjutnya yaitu ada collection agent, di mana dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga seperti agen kantor, hukum, atau pengacara. Yang kedua ada hapus buku, yaitu tindakan administratif untuk menghapus buku nasabah yang memiliki kolektabilitas macet dari neraca sebesar total tunggakan nasabah tanpa menghapus hak tagih kepada nasabah. Yang kelima ada take over, yaitu merupakan pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank keuangan syariah dan atau lembaga keuangan syariah dan ke syariah lainnya. Berdasarkan pengertian, pengalihan hutang bisa dilakukan dari bank konvensional dipindah ke bank syariah, dari bank syariah ke bank syariah lainnya. Pengalihan hutang pembiayaan murabahah diajukan atas inisiatif nasabah dan dilakukan dengan menggunakan akad hawalah bi'al ujrah MMQ atau IMBT dan tidak boleh menggunakan akad murabahah karena termasuk ba'i'al inah. Baik, itu presentasi dari saya dari kegiatan belajar 14. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.